Assalamualaikum, nama saya Indri Safitri. Saya mahasiswi PGSD semester 2 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Putri Hana Febriana MPD dengan mata kuliah Kajian Kebahasaan. Kita akan mempelajari tentang majas. Apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapatkan efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya alias kias atau konotasi. Majas memiliki 4 macam. Ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Apa itu majas perbandingan? Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek dengan objek lain melalui proses penyamanan, pelebihan, ataupun penggantian. Jenis majas ini ada personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, eufemisme, metonimia, simile, alegori, sinekdot, dan simbolik. Contoh majas perbandingan ini hiperbola, yaitu majas yang melukiskan suatu keadaan dengan kata hebat atau melebih-lebihkan. Contoh, wanita itu cantik, secantik bidadari surga. Selanjutnya, personifikasi, yaitu majas yang melukiskan benda-benda mati seakan-akan menyerupai makhluk hidup. Contoh, ombak laut berloncatan menggapai langit biru. Selanjutnya, asosiasi, yaitu majas yang melukiskan suatu keadaan lain karena persamaan sifat. Contoh, sifatnya sangat keras seperti batu. Apa itu majas pertentangan? Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli yang penulis curahkan dalam kalimat tersebut. Jenis majas ini yaitu litotes, paradoks, antitesis, kontradiksi, dan interminis. Contoh majas pertentangan ini antitesis, yaitu majas yang berlawanan arti untuk melukiskan suatu keadaan dengan panduan kata. Contoh, kaya atau miskin, dia tetap istriku, muda atau tua, aku tetap kuat. Selanjutnya, paradoks, yaitu membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. Contoh, di tengah meramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Selanjutnya, litotes adalah berkebalikan dengan hiperbola yang lebih ke arah perbandingan. Litotes merupakan ungkapan untuk merendahkan diri. Contoh, selamat datang ke gubuk kami ini. Gubuk memiliki arti sebagai rumah. Apa itu majas sindiran? Majas sindiran adalah kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dengan kondisi. Jenis majas ini ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Contoh majas sindiran ini ironi, yaitu majas yang melukiskan keadaan yang menyatakan sebaliknya dari kenyataan dengan maksud menyindir. Contoh, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Selanjutnya, sinisme, yaitu menyampaikan sindiran secara langsung. Contoh, suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Selanjutnya, sarkasme, yaitu menyampaikan sindiran secara kasar. Contoh, kamu hanya sampah, masyarakat tahu. Dan terakhir, apa itu majas penegasan?
Majas penegasan adalah jenis gaya bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh kepada pembaca agar menyetujui sebuah ujaran ataupun kejadian. Jenis majas ini yaitu teonisme, repetisi, retorika, klimaks, antiklimaks, paralelisme, dan tautologi. Contoh jenis majas penegasan ini yaitu klimaks, majas yang melukiskan keadaan secara berturut-turut dari awal sampai keadaan puncak. Contoh, saya melihat kedua orang itu dari bertemu, duduk, bercakap-cakap, bertengkar, sampai keduanya saling menampar. Selanjutnya, antiklimaks, yaitu berkebalikan dengan klimaks. Gaya bahasa untuk antiklimaks menegaskan sesuatu dengan mengurutkan suatu tingkatan dari tinggi ke rendah. Contoh, masyarakat perkotaan, perdesaan, hingga yang tinggi di dusun seharusnya sadar akan kearifan lokalnya masing-masing. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum.